Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bermajelis lagi. Kita lanjutkan kajian kita dari risalah Adab Daris wal Mudaris, adab seorang murid dan guru. Dan kemarin sudah kita bahas di pertemuan pertama tentang macam-macam ilmu dan hukum mempelajarinya. Sekarang kita ke bab yang lain, yaitu adabul mudarris. Adab seorang guru, pengajar. Adab seorang pengajar. Kenapa dimulai dengan adab pengajar? Karena pengajar itu adalah tempat atau sumber ilmu itu diambil, atau pelantara yang menghubungkan ilmu itu. Jadi yang pertama-tama berhias diri dengan akhlak itu adalah seorang guru. Bagaimana guru bersikap atau beradab. Di sini ada beberapa poin, ya. Ada adab terhadap dirinya, terhadap pelajarannya, juga yang lainnya. Yang pertama, di sini disebutkan ahamu ma yutlabu minhu ayataniya bih adabuhu fi nafsihi wa adabuhu fi darsihi. Perkara yang paling penting yang hendaknya diperhatikan yaitu adab terhadap dirinya dan adab terhadap pelajarannya. Adab terhadap diri dan adab bagaimana ketika mengajar. Baik. Sini dikatakan al-qismul awal, pembagian jenis yang pertama, yaitu adabuhu fi nafsihi, adabnya terhadap dirinya. Wadzalika fi umurin, dan perkara ini ada pada beberapa hal, ada pada beberapa aspek. Yang pertama,
ayaqsida bi ta'limihi wajhal haqq subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia menginginkan, meniatkan dengan mengajarnya itu adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang hak. Jadi adab yang pertama adalah niat yang ikhlas. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mengajar itu bagian dari ibadah. Dan ibadah itu tidak diterima kecuali dengan ikhlas. Ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La tawassulan ila gharadi duniawi. Bukan sebagai sarana untuk mendapatkan harta-harta dunia, barang-barang dunia. Kamalin seperti harta. Jadi jangan dijadikan mengajar ini untuk memperbanyak harta. Atau ingin supaya menjadi orang yang berpengaruh. Au jahin. Au syuhratin. Atau keterkenalan. Jangan seperti itu. Au takthiril mukhtalifina ilaih. Atau memperbanyak murid. Au nahwi dzalik. Atau selainnya. Jadi jangan juga tujuannya ingin memperbanyak murid, memperbanyak pengikut. Kama kana alaihi salaful ummah. Hendaklah ikhlas sebagaimana telah dicontohkan oleh para salaful ummah. Jadi para salafus salih mencontohkan mengajar itu ikhlas karena berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sebagian ulama, seperti yang disebutkan oleh Abu Hazim, beliau mengatakan dalam kitab yang lain, seseorang itu tidak dikatakan seorang berilmu kecuali dia memiliki 3 sikap, 3 sifat. Yang pertama, dia tidak merendahkan orang lain. Tidak merendahkan orang lain yang yang memiliki ilmu yang di bawahnya. Kemudian yang kedua, tidak hasad. Dan yang ketiga, tidak mengambil
dunia dengan ilmunya. Tidak mengambil dunia dengan ilmunya. Ini dibawakan oleh atau perkataan Abu Hazim yang ada di buku Al-Adabus Syar'iyyah. Jadi itu diantara ciri seorang dikatakan berilmu. Tidak merendahkan orang lain, tidak hasad, dan tidak mengambil dunia dengan ilmunya. Walaupun di sini ada permasalahan ya, bagaimana seseorang itu yang sibuk mengajar, apakah dia boleh mengambil upah dari mengajarnya itu? Maka di sini kalau upah itu dari pemerintah resmi, nah itu tentu lebih berhak. Dan jika upah itu dari murid atau dari jamaah dan selainnya misalnya, atau dari lembaga, dari sekolah, maka itu pun boleh diambil dengan catatan dia tidak mempersyaratkan, atau dengan kata lain tidak menentukan. Misalnya kalau mau belajar sama saya bayar sekian, tidak seperti itu. Kecuali atas nama lembaga ya. Kalau atas nama lembaga itu karena ada faktor-faktor yang lain. Tapi kalau pribadi itu nggak boleh seseorang kalau mau belajar sama saya siapkan uang sekian atau siapkan anu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau diberikan hadiah maka kita boleh menerima, kecuali kalau kita bekerja atau mengajar di suatu lembaga, kalau kita diberikan hadiah oleh murid, ya kita berikan hadiah itu kepada atasan kita dulu. Izin dulu, kalau diperkenankan silahkan, kalau tidak itu hak atasan kita. Jadi niat karena Allah, bukan untuk mencari dunia, ingin kaya raya atau ingin menjadi orang yang terkenal, berpengaruh, memiliki banyak murid. Tidak seperti itu. Dan perlu diingat bahwasanya mengajari ilmu, terutama ilmu agama, itu pahalanya besar. Kenapa pahalanya besar? Karena mengajari ilmu itu wazifatul anbiya. Tugas yang para nabi mengembannya. Kan para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Meneruskan estafet para nabi. So, pahalanya besar. Dan niatkan ingin ya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, sungguh jika ada seseorang yang mendapatkan hidayah karena sebabmu, maka itu lebih baik daripada hadiah barang berharga, hadiah unta merah. Dan kalau kita lihat dari amalan yang mengalir pahalanya, diantaranya ilmu yang diajarkan dan diamalkan. Nah, seorang yang mengajar hendaknya seperti itu. Bahkan
jariahnya itu akan terus mengalir pahalanya selama orang-orang yang belajar itu mengajarkan lagi atau mengamalkan lagi. Berbeda dengan kebermanfaatan harta. Kalau sudah rusak misalnya barang tersebut, maka kebermanfaatannya sampai sana. Tapi kalau ilmu akan terus. Ini penting, bukan hanya guru, termasuk murid. Murid juga penting meniatkan dalam proses belajarnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa karena Allah? Maksudnya ingin pahala. Bukan tadi ingin harta, ingin kedudukan, ingin terkenal, ingin banyak murid. Memang perkara-perkara itu, harta, kedudukan, terkenal, banyak murid, hal yang disenangi oleh jiwa. Tapi itu perkara yang membinasakan kita. Itu perkara yang membinasakan kita. Cukuplah Allah yang memberikan pahala untuk kita. Jadi seorang guru itu tidak boleh berharap perkara dunia. Tapi boleh menerima. Boleh menerima. Yang tidak boleh itu berharap dan minta. Tapi kalau dia menerima, itu tidak mengapa. Dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Kita lihat para nabi. Para nabi ketika berdakwah, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak minta harta kepada kalian dari dakwah ini. Balasanku tidak lain adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu para nabi ketika mereka berdakwah. Jadi ini penting bagi para pengajar. Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti Al-Imam Tajuddin Asyubki rahimahullah, di antara perkara yang pertama-tama harus diyakini dan diketahui oleh para penuntut ilmu dan pengajar adalah tentang hinanya dunia, tentang hakikat dunia, agar dia tidak menyimpang dalam niatnya, agar tidak menyimpang dalam niatnya. Itu yang pertama, ya, mengikhlaskan niat karena ingin mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan dunia. Dunia seperti tadi, harta, kedudukan, keterkenalan, banyaknya pengikut. Kemudian ada lagi perkataan yang atau nasihat yang bagus dari para ulama, secara makna, ya, yaitu perkataan dari Sufyan bin Uyainah yang mengatakan Allah enggan, ya, menggabungkan ilmu, mengumpulkan ilmu tentang pemahaman Al-Quran. Allah enggan menggabungkan ilmu dengan barang-barang dunia di dalam hati seorang mukmin selama-lamanya. Jadi nggak akan berkumpul ilmu, pemahaman tentang Al-Quran dan kecintaan kepada dunia di dalam hati. Itu nggak akan mungkin berkumpul. Pasti salah satu mengalahkan. Maka kita harus sering menengok hal ini, hal niat. Karena
hati kita ini berubah-ubah. Kalau kita tidak saling mengingatkan, maka dikhawatirkan akan jatuh. Baik. Faqad qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wadidtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Kata Imam Syafi'i, aku ingin atau aku berharap makhluk itu belajar. Manusia itu belajar ilmu dan tidak dinasabkan, tidak dinisbahkan ilmu itu kepadaku walaupun satu huruf. Ya. Maksudnya Imam Syafi'i ingin ya kita itu belajar agama, belajar ilmu. Dan nggak apa-apa tidak dikatakan ilmu ini hasilnya Imam Syafi'i. Beliau nggak apa-apa, tidak disebutkan jasa beliau, nggak apa-apa beliau. Ini alamat keikhlasan. Jadi secara makna perkataan Imam Syafi'i ini, beliau ingin orang itu yang penting belajar. Nggak apa-apa jasa beliau dalam menulis, dalam menjelaskan tentang hukum-hukum, tidak disebut, tidak mengapa. Ini tanda keikhlasan. Kadang kan seorang itu ingin selalu dikenang, ya, dikenang jasa dan dikenal. Padahal ya, Allah sudah mencatat ya jasa kita, usaha kita. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian waqala aydan, dan beliau juga berkata, ma nazartu ahadan qattun 'alal ghalabah wa wadidtu idza nazartu ahadan ay yadhhara al-haqqu 'ala yadihi. Aku tidak pernah munazarah. Munazarah itu diskusi ya, atau debat dengan seseorang dan aku niat atau aku ingin mengalahkan orang itu. Jadi kalau yang namanya dunia ilmu pasti ada ya diskusi dan sebagainya. Kata beliau, kalau aku debat, diskusi, aku nggak ada niatan ingin mengalahkan lawanku. Tapi aku ingin dari hasil munazarah itu, diskusi itu, ya, yang penting sesuatu yang benar itu nampak. Ya, sesuatu kebenaran, misalkan diskusi tentang suatu hukum, beliau nggak ingin mengalahkan orang itu dan tidak memaksakan harus pendapat beliau yang dipakai. Yang penting pendapat siapapun yang ada, itulah yang sesuai dengan syariat. Ini juga alamat keikhlasan. Ini bukti terhindarnya dari sifat ananiyah, egois. Ananiyah itu sifat yang buruk. Tapi beliau ridho. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, ilmu, yang penting itu betul sebuah ilmu, silahkan. Ya. Tidak mesti dari beliau. Ini diantara bentuk keikhlasan beliau. Baik, itu adab yang pertama, yaitu tentang ikhlas. Kemudian yang kedua, masih di atas umum. Baik. Wa minha,
Di antaranya, di antara adab yang harus ada pada diri seorang pengajar, ini yang kedua ya. Tadi yang pertama ikhlas, yang kedua ayyatakhallaqa bil mahasin allati warada syar'u biha wa hatha 'alaiha. Wal khilal al-hamidah wa syaimil mardiyah allati arsyada ilaiha. Yaitu ayatakhallaqa, berakhlak dengan bil mahasin, yang baik, allati warada syar'u biha, yang syariat telah menjelaskannya, wa hassa 'alaiha, dan mendorongnya. Kemudian sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang diridhoi yang syariat menunjukinya. Jadi yang kedua ini secara inti adalah berhias dengan akhlak yang mulia. Kalau tadi memperbaiki niat, sekarang memperbaiki perilaku, menerapkan akhlak-akhlak yang baik. Ya ini screen, kenapa ya bisa coret-coret gitu ya? Ada yang nyeret-nyeret Ustaz, ini mau Ana hapus kok susah ya Ustaz. Dari Galaxy apa tadi itu ya? Ana lihat ini. Mohon maaf yang memiliki Galaxy J7. Saya masih kebaca ya. Jadi berhias dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang sesuai dengan syariat. Yang syariat membimbingnya. Apa saja akhlak yang baik itu? Kal hilm. Seperti al-hilm. Yang pertama ya. Al-hilm. Al-hilmi itu artinya santun. Al-hilm itu santun, tidak mudah kesinggung, cepat memaafkan. Tapi bukan berarti al-hilm itu tidak punya ketegasan, tidak punya amarah ya, bukan. Tapi dia santun. Kalaupun harus tegas ya dia tegas. Terus kalaupun harus marah pada tempatnya dan mudah memaafkan. Itu al-hilm. Dan ini harus dilatih. Sebagaimana disebutkan wa innamal hilmu bittahallum. Akhlak hilm itu dengan berusaha menahan kalau amarah memuncak dan sebagainya. Jadi hiasi dengan al-hilm. Was-sabri, sabar. Kalau nggak sabar seorang guru repot ya. Kemudian was-sakha wal jud, murah.
pemurah, dermawan, kemudian wa talaqatil wajhi, murah senyum, min ghairi khurujin ila hadil khala'ah, tanpa keluar dari batasan tidak punya malu. Jadi wajah yang ceria tapi tidak menunjukkan seperti orang yang nggak punya malu. Wa mulazamatil wara, komitmen dengan sifat wara, berhati-hati terhadap harta haram, berhati-hati terhadap harta syubhat, ya. Wal waqar, tenang, kalem, ya. Kemudian at-tawadhu, tawadhu, dan wat tanadzuf fil badan wal libsah, menjaga kebersihan dalam tubuh dan pakaian. Ini berhias dengan akhlak-akhlak yang baik. Seorang pengajar berlatih untuk seperti itu. Karena poin-poin yang disebutkan barusan, seperti lemah lembut, santun, sabar, derma, ceria, waro, tenang, tawadhu, dan memperhatikan penampilan, ini akan menjadikan proses belajar itu khusyuk dan diharapkan faidah bisa didapat. Hanya bukan berarti kondisi-kondisi seperti ini seorang guru itu tasahul, ya. Ikut selera jamaahnya harus seperti apa, tidak, ya. Tetap ketegasan itu harus ada pada dirinya, ya. Jadi adab yang kedua yaitu memperindah dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian selanjutnya berarti ini yang ketiga, ya, adalah al-hadru atau al-hadaru minal hasadi wal riya wal i'jab wa tazkiyatin nafs wazdira'in nas wa in kanu dunahu bidarajat. Berhati-hati terhadap sifat yang jelek, hasad, ria, bangga, kagum dengan diri sendiri. Kemudian melihat tazkiyatin nafs, memandang diri ini suci. Wazdira'in nas, meremehkan manusia. Wa in kanu dunahu bidarajat, walaupun manusia itu di bawah dia. Nah, ini penyakit hati, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Mempelajari penyakit hati itu fardu ain. Seorang pengajar itu nggak berusaha untuk menghilangkan rasa-rasa ini. Hasad itu iri dengki, nggak senang lihat orang lain maju, nggak senang lihat orang lain sukses. Dan orang hasad ini orang yang paling sengsara hidupnya. Dia nggak beriman kepada takdir Allah. Dia ingin selalu melihat nikmat orang lain. Jadi kalau kita sudah menghitung nikmat orang lain, itu kita sudah membuka kesengsaraan buat diri kita.
kita perlu iman kepada takdir ya. Bahwasanya Allah itu sudah membagi rizki kita, bahagia kita. Sehingga ketika ada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan, tinggal doakan, semoga berkah. Dan hasad ini bisa menyerang siapapun. Orang umum, termasuk para guru, ustadz misalnya. Melihat orang lain muridnya lebih banyak, misal jamaahnya lebih banyak, hasad sama orang itu. Melihat orang lain ilmunya semakin maju dan sebagainya. Ya. Dan para ulama menyebutkan biasanya, ya, umumnya di antara sebab hasad itu karena dia merasa pengaruhnya terkalahkan. Ya. Orang lain lebih didengar daripada dirinya. Orang lain lebih dihargai daripada dirinya. Itu biasanya muncul hasad. Ya. Bukan sekedar karena harta saja. Jadi benci dan sebagainya. Ini bahaya penyakit hasad ini. Ya. Kemudian bagaimana obatnya agar tidak hasad? Ya ingat takdir Allah. Allah membagi nikmat itu kepada yang Allah kehendaki. Kalau kita lihat orang lain maju, terus kita ingin seperti dia, bukan jadi benci sama dia, tinggal minta aja sama Allah. Misal ya, perkara dunia misalnya. Tetangga kita atau teman kita punya kendaraan bagus. Kita enggak. Ya tinggal minta sama Allah. Kenapa mesti benci sama teman kita? Teman kita yang duluan punya kendaraan bagus atau rumah bagus dan selainnya, kita doakan semoga berkah. Itu nikmat yang Allah bagi untuk dirinya. Kita ingin seperti tinggal minta. Allah menyebutkan seperti itu di dalam Al-Quran. Kita jangan selalu ingin terhadap rizki yang Allah lebihkan untuk orang lain. Masing-masing sudah ada bagiannya. Dan kalaupun kita ingin, was'alullaha min fadlih, minta sama Allah. Ya Allah berikan saya kecukupan. Bukan jelek-jelekin orang yang diberikan nikmat. Ini sengsara orang hasad. Gak pernah bahagia dia. Tetangga yang beli mobil atau tetangga yang naik haji atau umroh, dia yang TBC misalnya. Karena berpikir keras gitu. Sakit jadi ngebatin. Gitu. Padahal ya tinggal doakan keberkahan. Dan kita minta agar Allah pun memberikan kita kecukupan. Dan hasad ini susah hilangnya kalau dia tidak sadar. Ya. Ini dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Di antara sebab terjadinya pembunuhan itu anak-anak Nabi Adam karena hasad awalnya. Makanya di antara doa kita berlindung dari Allah kepada Allah agar Allah tidak menjadikan rasa hasad atau benci dalam hati kita kepada sesama. Orang lain maju, kita doakan semoga berkah kemajuannya itu. Orang lain terpuruk, kalau kita bisa bantu, bantu. Kalau tidak bisa, kita doakan semoga Allah mengembalikan kondisinya. Nikmat seorang muslim yang hatinya terhindar dari penyakit ini. Beda dengan yang hatinya bercokol sifat hasad, repot itu ya. Kemudian ria, ini apalagi ya. Beramal, mengajar umpamanya.
karena ingin dipuji orang. Ingin dipuji dia ini seorang ahli, seorang pakar. Orang ria juga termasuk orang yang paling sengsara. Karena dia selalu menanti komentar baik dari orang. Dia menanti pujian dari orang. Giliran gak dipuji, sakit hati dia. Di dunia udah kesiksa hatinya. Dan di akhirat lebih parah lagi. Allah akan meninggalkan dia dan orang yang dia harapkan pujiannya di dunia. Bahkan Allah akan suruh, sok minta kamu pahala kepada orang yang kamu harapkan pujian dulu. Nggak bisa ngasih pahala. Nggak ada manfaatnya ya dipuji manusia itu. Manusia itu nggak punya surga. Ya. Kita dipuji apapun, disanjung sampai setinggi langit. Apa manfaatnya bagi kita? Dan kita pun dalam memuji ya sewajarnya aja. Proporsional. Dan ria ini menghapus amal, termasuk musyrik yang kecil, syirik kecil. Dan perhatikan ya, Nabi SAW mengkhawatirkan ria menimpa para sahabat. Aku sungguhnya di antara perkara yang aku takutkan kepada kalian. Kalian di sini Nabi sedang berhadapan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang notabene para sahabat itu orang-orang baik hatinya. Tapi Nabi masih khawatir terjangkit penyakit ria. Apalagi kita. Maka di antara obat ria itu, lihat kekurangan diri kita. Kita ini banyak kekurangannya, banyak dosanya. Dan ujian manusia itu nggak bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah. Terus harus sayang sama amal kita. Amal kita lebur nantinya dengan ria tersebut. Baik. Kemudian juga wal i'jab, hati-hati dari ujub, bangga diri. Merasa kagum terhadap diri sendiri. Para ulama ketika ditanya tentang ujub, sebagiannya memberikan definisi ujub itu antara anna indaka syai'an laisa inda ghairik. Engkau melihat ada sesuatu pada dirimu yang tidak ada pada orang lain. Jadi merasa memiliki kelebihan dan senang dengan itu. Itu ujub. Kagum terhadap amalan sendiri. Betul, ketika kita mampu beramal, pasti senang hati kita. Kita diberikan kemudahan dalam belajar, dalam mengajar. Pasti ada rasa senang. Tapi rasa senang itu kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya dimampukan seperti ini karena pertolongan Engkau. Nggak mungkin, kalau Engkau nggak menolong, saya bisa seperti ini. Bukan, wah saya hebat ya, orang lain nggak bisa seperti saya. Bukan seperti itu. Tapi itu adalah pertolongan dari Allah. Makanya kata para ulama, di antara obat ujub itu adalah ingat bahwasanya yang dia miliki itu adalah karunia dari Allah. Dan amanah yang akan Allah tanya nanti. Dan amanah. Ya. Sehingga apapun yang kita peroleh, sebanyak apapun misalnya ilmu atau hafalan, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dari ujub, juga hati-hati dari menganggap diri ini suci. Ya. Sehingga dia memuji dirinya. Memuji diri sendiri dengan harapan dipuji juga oleh orang lain. Padahal Allah menyatakan fala tuzakku anfusakum. Janganlah engkau merasa suci, menganggap suci diri-diri kalian. Kalau kita mampu melaksanakan ibadah apapun, bersyukur itu taufik dari Allah. Allah menolong kita.
Dan udah cukup kita dan Allah yang tahu. Taib, itu akhlak yang ketiga, ya. Hati-hati terhadap akhlak buruk seperti hasad, ria, ujub, kemudian merasa suci, dan yang terakhir wazdira'in nas wa in kanu dunahu bidarajat, merendahkan manusia. Merendahkan manusia walaupun manusia itu yang direndahkan memang benar lebih rendah. Kita ingat ayat Allah, ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum." Yang Allah lihat dari diri kita itu bukan yang manusia nilai terhadap diri kita. Yang Allah lihat dari diri kita bukan yang manusia nilai dari diri kita. Itu beda penilaian. Bisa jadi di sisi manusia kita mulia, di sisi Allah sebaliknya. Sehingga kita tidak terpukau dengan pujian manusia dan tidak merendahkan orang lain. Walaupun secara zahir orang itu terlihat, mohon maaf, buruk misalnya. Tapi siapa yang menjamin di sisi Allah kita lebih baik daripada dia? Sementara Nabi mengatakan, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Di akhir hayat kita tidak tahu. Apakah kita wafat dalam keadaan yang baik atau tidak. Dan kita pun tidak tahu orang itu apakah wafat dalam keadaan baik atau tidak. Sehingga kalau ada manusia yang memang kita lihat itu di bawah kita derajatnya, ya kita doakan semoga Allah memperbaiki keadaannya. Dan kita bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang. Dan minta istiqomah kepada Allah. Kemudian yang keempat yaitu annahu idza tarakhasa fi amrin jaizin, apabila dia melakukan sesuatu yang mubah, wa khifa, dan dikhawatirkan, ayudhanna khilafuhu, disangkakan sebaliknya, ayukhbira ashabah, hendaklah dia mengabarkan sahabatnya itu, wa mayyarah, dan yang melihatnya, haqiqata dzalikal fi'li, hakikat perbuatan itu, liyantafi'u, supaya mereka bisa mengambil manfaat, wali alla ya'samu bi dhannihim as-sayyi, dan supaya mereka tidak berdosa dengan prasangkaan buruk mereka. Yaitu adab tentang ketika kita melakukan sesuatu yang mengundang prasangka tidak baik, nah kita jelaskan. Ya. Bahwasanya ini tuh seperti ini, agar tidak memunculkan prasangka yang buruk. Dulu ada sebagian ulama sedang berkumpul dengan teman-temannya. Yang namanya manusia ya, kadang ketika berkumpul sesama itu, sama teman, bercanda dan sebagainya. Kemudian ada orang lain yang datang, mau masuk ke tempat itu. Terus yang tadi sedang bercanda itu diam-diam, katanya, diam. Jadi menghentikan candaan obrolannya. Tenang. Terus teman-temannya, kenapa? Kita diam karena ria. Karena ada orang lain yang akan masuk. Terus kata beliau, bukan. Tapi aku nggak ingin ya Allah didurhakai karena sebab kita. Ya misalnya ada apa? Kan terkadang misalnya para guru lah misalnya, ketika di hadapan muridnya, di hadapan jamaahnya, pasti kan menjaga wibawa, muruah dan sebagainya. Kemudian ketika kumpul dengan teman-teman
sesama guru, kadang bercanda dan sebagainya. Terus ada muridnya misalnya, lihat ya, candaan tersebut dihentikan agar tidak ditiru. Tujuannya agar tidak ditiru dan agar tidak mengundang suudzon. Jadi yang ketiga ini atau yang keempat ini, menghindari diri dari perkara yang akan memunculkan prasangka yang kurang baik. Dan kalaupun orang sudah menyangkanya, ya dijelaskan. Ya, dijelaskan bahwasanya ini tuh perbuatan gini-gini dan selainnya. Taib. Jadi itulah adab seorang guru terhadap dirinya. Kalau kita simpulkan, ini sebagai kesimpulan sederhana, adab guru terhadap dirinya itu ada 4. Adab guru terhadap dirinya ada 4. Yang pertama, ikhlas. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, memperindah diri dengan akhlak yang mulia. Memperindah diri dengan akhlak yang mulia. Seperti sopan, santun, ya, sabar, dermawan, ceria, waro, tenang, tawadhu, kemudian perhatian terhadap penampilan. Jadi yang kedua itu memperindah dengan akhlak yang baik, santun, sabar, derma, ceria, waro, tenang, tawadhu, dan perhatian terhadap penampilan. Kemudian yang ketiga, berhati-hati terhadap akhlak yang buruk. Dan ini penyakit hati seperti hasad, ria, ujub, kemudian merasa diri ini suci dan merendahkan orang lain. Kemudian yang keempat, berusaha tabayun ketika orang lain menyangka melakukan hal yang tidak baik dan berusaha menjelaskan dari hal tersebut. Itu adab terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri. Baik, anak kira cukup ya untuk majelis kita. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti dikabarkan terkait waktunya tentang adab dalam mengajar di majelis. Ini penting juga bagaimana seorang itu beradab ketika di majelisnya. Kemudian nanti ada pembahasan terkait adab terhadap diri sendiri antara guru dan murid itu sama. Antara daris wal mudaris itu sama. Poin-poin tadi. Ikhlas, kemudian memperindah dengan akhlak yang baik, berhati-hati terhadap akhlak yang buruk, kemudian menjelaskan sesuatu yang disangkakan tidak baik. Tapi sebelum ditutup, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan dari yang menyimak. Ada yang bertanya di room chat, Ustaz? Iya. Bismillah. Ya kalau Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan yang mengadakan daurah atau kelas yang meletakkan bayaran atas nama biaya infak? Bagaimana hukum dari sisi Islam? Bisakah kita hanya memberitahu harga bayaran saja? Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau sifatnya lembaga tidak mengapa ya, seperti sekolah. Seperti kita masuk sekolah, ada biaya administratif atau masuk kampus. Termasuk daurah, ada sebagian orang misalkan panitia yang mengadakan daurah terus ada bayaran, itu tidak mengapa. Yang tidak boleh itu
ada sebagian oknum yang memang menjadikan itu sebagai lahan, ya. Dia ngambil keuntungan yang banyak dari itu, memanfaatkan sosok ustadz agar bisa meraup banyak keuntungan, dan itu ada di sebagian tempat. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau tujuannya membuka daurah agar orang mudah untuk belajar, kemudian tentu ada biaya yang harus dikeluarkan, nah tidak mengapa. Itu bagian dari ta'awun. Ta'awun dalam kebaikan. Bagian dari ta'awun dalam kebaikan. Kadang masyarakat juga, ini termasuk muskilah ya, di tengah-tengah umat. Kadang kalau terhadap perkara agama itu bakhilnya luar biasa. Hitung-hitungannya luar biasa. Tapi kalau untuk perkara dunia, ridho-ridho saja. Beli barang mewah, sekolah di tempat umum, nggak pernah ada peribahasa seperti itu. Tapi kalau terkait ilmu agama, ada tempat belajar gratis, ini mah abal-abal katanya. Ada tempat yang mahal, ini kok mahal banget belajar agama. Orang yang dalam hatinya ada rasa seperti itu nggak akan pernah dapat ilmu. Sama sekali nggak akan pernah. Karena nggak ada pengagungan terhadap ilmu. Kalau dulu kita lihat bagaimana para ulama menghargai ilmu, jauh dari kita, jauh sekali. Bagaimana para ulama menghargai ilmu, menghargai waktu. Karena mereka menganggap ilmu itu ya pintu menuju surga. Dan surga itu mahal. Dan hal seperti tadi, jika niatnya ingin mempermudah orang belajar, maka itu bagian dari ta'awun dalam kebaikan. Tapi kalau dia nyari keuntungan di sana, ya, itu yang sebagian oknum yang waliyadzubillah, ya. Taib Allah alam sab. Nah, dari pertanyaan kedua, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan memberkahi Ustaz. Bagaimana jika seorang guru mendapati murid yang kurang beradab atau belum belajar adab? Bagaimana sikap guru tersebut? Syukran, Ustaz. Ya diajari adab. Bahkan sebagian ulama mengatakan alim as-sidqa, ajarkan tentang kejujuran sebelum kau mengajarkan ilmu. Artinya ajarkan adab sebelum kau mengajarkan ilmu. Sering Anda sampaikan, kita dalam mengajar ilmu cabang apapun, usahakan di awal itu ada muqaddimah tentang adab. Agar dengan adab itu terarah belajarnya. Tidak asal-asalan. Bisa juga sambil belajar adab. Baik, Allahu a'lam. Nah, pertanyaan ketiga, Ustaz. Apakah Anda membuka les privat, apakah boleh menetapkan tarif dan Anda beri dengan belajar mengaji anak-anak, Ustaz? Les privat dengan menetapkan tarif. Iya. Yang terbaik ya, kalau kita mengajar atas nama pribadi, nggak seperti itu. Misalkan saya buka, siapa yang mau belajar sama saya? Silakan mau belajar, orang mau. Kan kita kan nawarkan kita ya. Yang mau belajar silakan. Kalau kita seperti itu, ya, dengan mentarif dan sebagainya, itu mesti niatnya keganggu. Dan mesti nanti pilih-pilih. Kalau ada orang yang minta nggak bayar, dengan orang yang bayar, beda semangatnya itu. Sehingga yang terbaik, kalau kita seperti itu, udah, yang mau belajar silahkan. Mau dibayar, mau enggak, bukan pertimbangan. Kecuali kalau lembaga, di bawah suatu lembaga itu beda, itu silahkan. Jangan juga, udah kalau gitu saya bikin lembaga aja. Akhirnya setiap orang punya lembaga. Nanti yang jadi prioritasnya bagaimana memperbanyak murid, perbanyak keuntungan, misalnya. Karena ditemukan juga yang seperti itu. Niatkan dakwah, ya. Dakwah itu menyebarkan ilmu. Orang mau ngasih, mau enggak itu urusan belakangan. Yang dijadikan patokannya. Taib. Nah. Terus?
Masih ada? Oh iya, masih ada Ustadz. Afwan, tadi mic-nya tertutup. Bagaimana mensikapi seorang guru yang sudah menetapkan waktu belajar 2 kali dalam sepekan, tetapi ternyata guru tersebut jarang bisa menepatinya. Beberapa kali izin, memang berbayar tapi tidak mahal. Tapi saya khususnya merasa tidak nyaman dengan izin guru tersebut. Apakah adabnya kita menerima uzur dari guru tersebut dan ridho? Iya, itu ada seorang murid itu, pada asalnya murid itu, kenapa tadi Anda sampaikan ikatan seorang murid dan guru itu murni dalam mengajarkan ilmu, nggak ada terikat dengan bayaran dan sebagainya, agar nggak ada rasa seperti ini, nggak ada rasa merasa dirugikan. Saya mampu mengajar segini, dan kalau saya ada uzur, mohon maaf, kita ngasih uzur, sebagaimana kita juga ingin diberikan uzur oleh orang lain. Dan tanamkan husnuzon, apalagi kita tahu guru kita seperti apa, uzurnya karena apa. Kadang kita sendiri uzur, kenapa Bu nggak masuk jalan-jalan atau apa? Kita ingin dimaklumi oleh guru kita. Tapi ketika guru kita umpamanya memang ada hajat yang tidak bisa ditinggalkan dan sebagainya, terus kita merasa dirugikan. Maka sifat yang terbaik adalah yang memberikan uzur dan husnuzon. Kecuali kalau kita tahu memang guru kita nggak serius dalam mengajar, ya berarti nggak layak diambil ilmunya. Tinggal kita bahas atau cari guru yang lain. Taib. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah termasuk ujub ketika pujian itu datang dari orang lain yang sebenarnya kita tidak menginginkan itu? Jika di hati sempat singgah perasaan senang dengan pujian itu, tapi segera kita hilangkan perasaan itu, apakah ini masih termasuk ujub, Ustaz? Kalau kita berusaha menghilangkannya dan kita berjibaku melawan hawa nafsu kita, itu insya Allah enggak ya. Karena kita sadar terhadap hal itu. Tapi kalau kita menikmati pujian itu terus, nah itu yang ujub ya. Tapi ketika kita berusaha menghilangkannya, itu insya Allah bagian dari mujahadah terhadap diri kita. Baik. Ustaz, berikutnya, apakah beda biaya infak melalui lembaga dengan pesanan? Sedangkan keduanya memperuntukkan waktu untuk mengajar. Jazakumullah khairan, Ustaz. Tentu beda ya. Kalau yang namanya lembaga, di sana lembaga itu bukan hanya untuk bayar guru. Orang taunya lembaga itu bayar, uangnya dimakan semua. Walaupun ada yang seperti itu. Tapi ada operasional yang lain. Bahkan sebagian lembaga mereka sisihkan untuk kegiatan sosial, untuk bantu orang lain. Ya kalau lembaganya yang tujuannya untuk memperkaya diri, ya sama berarti. Tapi sebagian lembaga itu memang untuk mempermudah ta'awun. Ya. Untuk mempermudah dan sebagai ta'awun. Ya. Tentu beda. Ya. Kecuali tadi memang yang lembaga yang di awalnya seperti tadi. Saya kayaknya bikin lembaga aja nih, agar mudah koordinirnya. Nah, itu udah salah niat di awal. Maka akan rusak ke depannya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Nah. Baik, ini ada gabungan 2 pertanyaan yang hampir mirip, Ustaz. Ana diminta untuk mengaji anak-anak, tapi Ana hanya minta ongkos berangkat dan pulang saja karena Ana tidak ada uang untuk ongkos. Apakah ini dibolehkan? Kemudian yang kedua, saya ada les Iqra di rumah. Ibu dari anak-anak yang les tanya berapa mahar atau per bulannya, tapi saya bilang nggak ada. Yang penting anak-anak mau belajar dan semangat belajar Iqra-nya. Tapi setiap bulan ada beberapa orang tua yang kasih, katanya tanda terima kasih. Udah mau mengajar, itu gimana, Ustaz? Baik. Ya untuk yang pertama, minta ongkos. Bahasanya bukan minta ongkos. Bahasanya gini. Kita bilang ke tempat kita mengajar, saya dari rumah ke sini menaiki kendaraan. Dan mohon maaf, saya tidak punya kelapangan untuk itu. Barangkali ada solusi, gitu jawabannya. Nanti bisa jadi solusinya dikasih mobil, kan nggak tahu kita. Kasih motor sama apa namanya itu. Jadi jangan langsung top minta ongkos, minta solusi. Itu yang terbaik. Ya. Kemudian terkait yang kedua, ada yang nanya maharnya berapa, ya kita jawab. Yang penting anak-anak mau belajar dulu. Ada yang ngasih hadiah, fadol. Beda itu hadiah dan itu beda, itu bisa diterima, dan hadiah itu tidak mesti
nominalnya sama atau tetap. Kadang kita bulan ini misal punya hadiah 20.000. Nggak apa-apa, jangan malu. Aduh saya nih malu masa ngasih ke Ustaz 20.000. Ya punyanya segitu, nggak masalah. Bulan depan punya besar, silakan. Namanya hadiah kan, nggak ada batasan. Baik ngasih uang atau ngasih makanan dan sebagainya. Tapi kalau itu lembaga yang memang resmi, ya itu terkait hal itu harus ada izin dari yang punya lembaga itu, apakah boleh atau tidak ngasih hadiah langsung kepada gurunya. Tapi kalau mengajar di rumah seperti biasa, les seperti itu, ya itu silahkan. Dan seorang guru itu selain tidak boleh minta, jangan berharap. Jangan berharap. Jangan berharap. Baik. Ya. Iya, Ustaz. Apakah termasuk sifat guru jika pindah ke guru yang lain karena kurang paham dengan penjelasan guru yang sebelumnya? Tidak. Dengan catatan kita izin dulu kepada guru kita dan minta pandangan guru kita. Kita punya guru A. Kemudian kita merasa nggak ngerti. Terus kita dapati guru B. Kita izin dulu ke guru A. Ustaz, mohon maaf. Atau Ustazah, mohon maaf. Ana ada kendala belajar. Apakah bagaimana menurut Ustaz kalau Ana belajar dengan Ustaz B? Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kalau guru kita yang A itu baik, tentu akan, oh ya, taib, silahkan. Belajar yang penting yang diajarkan benar, yang mengajarnya benar. Tapi kalau kita la salam, wala kalam, wala khobar, wala syai, muntaber, mundur tanpa berita. Tiba-tiba udah di mana? Gurunya nyari-nyariin, kenapa ini nggak hadir, nggak ada berita dan sebagainya. Tiba-tiba udah pindah. Mending ke sesama yang benar. Ini ke yang tidak lebih baik, ya itu musibah bagi murid itu. Tapi anak kira cukup ya, sebentar lagi adzan zuhur. Insyaallah untuk majelis berikutnya kita nanti sampaikan terkait waktunya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan tentunya. Juga kita bisa berhias diri dengan adab-adab yang mulia ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.